Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 Kesehatan Masyarakat B, semester 1, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Halo semua, perkenalkan nama aku Ferdian Syabais. Halo, kenalin aku Yasmin. Halo, namaku Tari. Hai, namaku Laili. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskuler merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat nutrien seperti asam amino, elektrolit, hormon, sel darah, dan lain-lain dari dan menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh. Ada juga sistem peredaran darah. Jenis sistem peredaran darah terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah ini merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Sistem ini menjamin kelangsungan hidup organisme, didukung oleh metabolisme setiap sel dalam tubuh dan mempertahankan sifat kimia serta fisiologis cairan tubuh. Singkatnya, sistem kardiovaskuler adalah sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh, serta membawa karbon dioksida dan hasil metabolisme tubuh. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung berkontraksi dan relaksasi sebanyak 100.000 kali dalam sehari, dan semua pekerjaan ini memerlukan suplai darah yang baik yang disediakan oleh pembuluh arteri koroner. Bagian kanan dan kiri jantung masing-masing memiliki ruang sebelah atas atau atrium yang mengumpulkan darah dan ruang sebelah bawah atau ventrikel yang mengeluarkan darah. Agar darah hanya mengalir dalam satu arah, maka ventrikel memiliki satu katup pada jalan masuk dan satu katup pada jalan keluar. Fungsi utama jantung adalah untuk memberikan serta mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan dan organ tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Jantung dibagi menjadi bagian kanan dan kiri, serta memiliki 4 bilik atau ruang. Bilik bagian atas dan bawah di kedua belahannya. Bilik atas, atrium, menerima darah yang kembali dari jantung dan memindahkannya ke bilik bawah ventrikel yang memompa darah dari jantung. Kedua belahan jantung dipisahkan oleh septum yang mencegah percampuran darah dari kedua sisi jantung. Pemisahan ini sangat penting karena bagian kanan jantung menerima dan memompa darah beroksigen rendah, sementara sisi kiri jantung menerima dan memompa darah beroksigen tinggi. Bagian-bagian jantung terdiri dari atrium dextra, atrium sinistra, ventrikel dextra, dan ventrikel sinistra. Berikutnya, katup jantung. Katup jantung adalah organ yang berfungsi seperti pintu satu arah untuk memastikan darah mengalir dengan benar dalam jantung dan ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 katup yang berfungsi mencegah aliran darah balik saat dipompa, yaitu katup mitral terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Katup trikuspid terletak di antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup pulmonal terletak di antara ventrikel kanan dan arteri pulmonalis. Dan yang terakhir ada katup aorta terletak di antara ventrikel kiri dan aorta. Katup jantung bekerja dengan cara membuka dan menutup di setiap detak jantung. Perubahan tekanan darah pada kedua sisi katup menyebabkan katup membuka dan menutup. Penutupan katup mencegah darah mengalir ke arah yang salah. Selanjutnya ada lapisan jantung. Jantung memiliki beberapa lapisan, yaitu yang pertama ada perikardium. Perikardium adalah lapisan tipis yang membungkus jantung dan terdiri dari 2 lapisan, yaitu perikardium parietal dan perikardium visceral. Perikardium parietal melekat pada dinding toraks, sedangkan perikardium visceral menutupi permukaan luar jantung. Fungsi perikardium adalah menjaga posisi jantung, mencegah jantung bergesekan dengan organ di sekitar,
dan melindungi jantung dari infeksi. Lapisan yang kedua ada epikardium. Epikardium adalah lapisan luar dinding jantung yang juga dikenal sebagai perikardium visceral. Epikardium terdiri dari perikardium fibrosa dan jaringan epitel. Ketiga ada miokardium. Miokardium adalah lapisan otot jantung yang terletak di tengah jantung. Miokardium memiliki sifat kontraktil yang kuat dan berfungsi memompa darah secara teratur dan efisien. Lapisan jantung yang terakhir yaitu endokardium. Endokardium adalah lapisan tipis dalam dinding jantung yang melapisi ruang jantung bagian dalam, menutupi katup jantung, dan berlanjut dengan endotelium pembuluh darah besar. Endokardium membantu mencegah adanya kerusakan pada dinding jantung dan juga membantu memperlancar aliran darah. Lalu ada pembuluh darah. Pembuluh darah dalam sistem kardiovaskuler terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Arteri membawa darah ke jantung, vena membawa darah kembali ke jantung, dan kapiler mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Pembuluh darah adalah organ berbentuk tabung yang berfungsi mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan mengangkut darah kembali ke jantung. Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh yang sangat penting untuk kelangsungan hidup. Pembuluh darah memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama arteri. Arteri adalah pembuluh darah yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki dinding tebal dan lapisan otot yang bisa membuat darah bergerak. Yang kedua ada vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari pembuluh kapiler kembali ke jantung. Vena memiliki katup yang memungkinkan aliran darah terjadi satu arah. Yang ketiga ada kapiler. Kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil, tempat terjadinya pertukaran air dan zat tubuh lainnya antara darah dan jaringan sekitarnya. Lalu ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah jaringan kompleks yang berfungsi untuk mengangkut darah ke seluruh tubuh, serta menghubungkan organ dan jaringan. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi. Sistem peredaran darah memiliki peran vital dalam tubuh, di antaranya mengangkut oksigen, nutrisi, hormon, dan zat lainnya ke seluruh sel tubuh, membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh, dan membantu proses metabolisme. Sirkulasi darah dalam sistem kardiovaskuler terbagi menjadi dua, yaitu sirkulasi sistematik dan sirkulasi pulmoner. Yang pertama ada sirkulasi sistematik, juga disebut sebagai sistem peredaran darah besar. Sirkulasi ini membawa darah dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung kanan. Sirkulasi sistematik berfungsi untuk membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, serta mengangkut karbon dioksida dan produk limbah. Yang kedua ada sirkulasi pulmoner, juga disebut sebagai sistem peredaran darah kecil. Sirkulasi ini membawa darah dari jantung kanan ke paru-paru, lalu kembali ke jantung kiri. Sirkulasi pulmoner berfungsi untuk mengantarkan darah ke alveoli untuk pertukaran gas. Dalam sirkulasi pulmoner, vena mengangkut darah dari paru-paru ke atrium kiri jantung. Dalam sirkulasi sistematik, vena mengangkut darah dari jaringan tubuh ke atrium kanan jantung. Arteri pulmonalis adalah satu-satunya arteri yang kaya karbon dioksida. Vena pulmonalis adalah satu-satunya pembuluh darah vena yang kaya oksigen. Penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular adalah penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada sistem kardiovaskular. Adapun beberapa penyakit kardiovaskular yang umum adalah serangan jantung, stroke, aritmia, dan gagal jantung. Untuk menjaga kesehatan sistem kardiovaskular, kalian bisa melakukan beberapa hal berikut: berhenti merokok, mengonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, meningkatkan aktivitas fisik, rutin memeriksakan tekanan darah, dan kadar gula darah. Kesimpulan, sistem kardiovaskular adalah sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Pembuluh darah dalam sistem kardiovaskular terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Sirkulasi darah dalam sistem kardiovaskular terbagi menjadi dua, yaitu sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmoner. Sistem ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, nutrisi, dan zat-zat lain ke seluruh tubuh, serta membawa kembali karbon dioksida dan hasil metabolisme tubuh. Itu dia penjelasan mengenai sistem kardiovaskular serta sistem peredaran darah. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat ya. Terima kasih telah menonton.